Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita hari ini dalam membahas kebutuhan kita. Di semua kita membutuhkan bahasa Arab. Ya. Kita semua butuh bahasa Arab, tidak ada yang enggak membutuhkan bahasa Arab. Semua hamba, semua manusia, semua orang minimal butuh bahasa Arabnya bacaan sholat. Bahasa Arabnya bacaan doa dan zikir. Yaitu kebutuhan supaya mereka nanti hidupnya tenang karena kebutuhannya terpenuhi. Jadi bukan beban, itu bukan menyusahkan. Itu memang sesuatu yang menenangkan mereka, ya kan? Memang untuk ketenangan perlu kebutuhan kan gitu. Perlu beragam kebutuhan. Baru kursi aja untuk tenang perlu apa? Perlu diem, ya kan? Perlu diem, perlu kuat kan gitu. Kalau dia nggak kuat ya nggak tenang diduduki, goyang-goyang dia. Roboh nggak ini kan gitu, ya kan? Gitu. Juga itu, yang kau duduk itu juga gitu. Kalau nggak di keramik itu masih lumpur ya, kau duduki, lumpurnya lari, ya kan? Naik itu. Kalau ini kan dia udah mau diduduki dia nggak protes kalau duduki, nurut dia nggak apa-apa, nggak naik. Gitu kan, itu kan. Juga sama kita semua untuk kekokohan, ketenangan itu ya itu tadi perlu kebutuhan kita, ya kan. Kebutuhan bahasa Arab akan memahami bahasa Arabnya bacaan sholat, doa dan zikir. Itu minimal semua hamba itu. Nah, kalau pengen lebih bagus lagi ya bahasa Arab untuk membaca kitab. Ya kan, baca kitab, nah gitu lagi, tidak hanya sekedar bacaan doa dan zikir, tapi bacaan kitab, ya Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya gitu kan, dan juga keterangan ulama, nah kan gitu. Jadi jadi ini kebutuhan kita, maka kita harus mengerti kita ini butuh. Jangan sampai ini tidak antum masukkan daftar kebutuhan. Ya kan, nanti kamu teledor ini kalau enggak kamu masuk daftar kebutuhan. Jangan kayak anak kecil, enggak merasa butuh makan, padahal pasti butuh, ujung-ujungnya nangis. Nah, nanti kamu nangis nanti kalau enggak ngerti bahasa Arab nih, Cuk. So tahu-tahu nangis, iya lah kamu dulu diingatkan butuh bahasa Arab enggak mulis kamu. Ya kan? Nah, itu akhirnya nangis ya gitu. Tahu kalau lapar kamu ya kan, makanya kan gitu. Ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita. Ya. Kita masih di isim kana. Ya di isim kana. Kemarin terakhir pembahasan kana dibuang nun. Dia kan dibuang nunnya. Juga dibuang wow, tentunya kan gitu kan. Sehingga tinggal kaf bersama harfu mudhoro'ah. Ya, tinggal huruf kaf bersama harfu mudhoro'ah. Nah, itu nomor 5 kemarin. Sekarang nomor 6 ya. Yuk yang baca dipersilakan nomor 6. Bismillah. Natron
li'anna isma kana huwa fil asli mubtada'un qabla an tadkhula alaihi kana au ihda akhawatiha lida fa inna isma kana yakunu alif ima isman mu'roban kama fil amsilati sabiqati. Yang ba au isman mabniyan dhamiran au ismu isyaratin au isman mausulan ila akhiri mislu asbahtu mutafailan. Asbahtu asbaha fi'lun madin nakisun watta'u dhamirun mabniyun fi mahali raf'in ismu asbaha. Amsa hadal maridu mustarihan. Hada ismu isyaratin mabniyun fi mahali raf'in ismu amsa. Wa sayati sarhu dalika inda dirasatil ismi mabni fil fasli tali. Ya. Ini rahimani wa rahimakumullah. Nomor 6 ini menerangkan apa? Ma yakunu isma kana. Ya, apa-apa saja yang menjadi isim kana. Apa jawabannya? Jawabannya ma yakunu isma kana adalah semua apa saja yang menjadi mubtada. Ya kan? Apa yang menjadi mubtada. Sehingga itu diterangkan yang pertama adalah isman mu'roban seperti dari halaman 35 itu Zaidun pada kana Zaidun qaiman, asyajaratu pada asbahat asyajaratu musmiratan, al-muhandisuna pada adha al-muhandisuna muhtammina bi amalihim. Terus sampai paling bawah laisan najahu sahlan. Mana isimnya? An-najahu. Dia adalah ismun mu'rab. Dia ismun mu'rab, ya kan? Jadi itu adalah isim kana dan saudaranya berupa ismun mu'rabun. Ya. Dia ismun mu'rabun. Dia ismun mu'rabun, jadi an-najahu, an-najaha, an-najahi. Terus di sini an-najahu karena isim kana marfu dengan domah, ya kan? Ya gitu. Itu namanya isim kana dan saudaranya dari ismun mu'rabun. Ya, wah ya, cukup ya. Yang kedua juga isim kana dan saudaranya berupa apa ya, wah? Berupa isman mabniyan. Isman mabniyan. Itu isman kenapa nasab itu? Yang jawab isman. Yuk. Kenapa isman nasab? Yang nomor 1 ya. Maf'ulun bih. Pak Suki. Khobarnya yakunu. Ya. Jadi itu isman mansubun karena khobarnya yakunu kan, fa inna ismakana yakunu. Nah, yakunu isman mu'roban au isman mabniyan. Itu khobar dari yakunu, ya kan? Itu khobar dari yakunu. Ketemu isman? Ya. Kalau antum bukan isman, antum kan isman. Ya kan? Lain kan gitu. Ya. Kalau ini isman.
Yang kedua termasuk yang bisa menjadi isim kana atau saudaranya adalah isman mabniyan. Apa maksudnya isim mabni? Isim mabni yaitu seperti domir, ya, seperti domiron, seperti isma isyaratin, seperti isman mausulan. Itu artinya isim mabni. Contoh dalam jumlah ikhwah asbahtu mutafailan. Mutafailan nasab. Kenapa? Khobarnya asbaha. Mana isimnya? Domirnya apa? Domir tak. Domir tak. Ya kan? Tak itu domir. Ya kan? Tak itu domir. Tak pada asbahtu itu adalah domir karena haknya adalah lam, baknya ain, shotnya fa, hamzahnya hamzah af'ala, ya kan, hamzah af'ala, ya. Di sini asbahtu apa asbahat, Arif? Gak boleh asbahat. Terakhir boleh nggak asbahat gitu? Hah? Asbahat mutafailan itu boleh nggak? Kan itu gundul tuh. Harus asbahtu mutafailan apa boleh asbahat mutafailan? Yes, Ismail. Boleh nggak asbahat mutafailan? Kenapa nggak boleh? Iya, perbedaan nau. Perbedaan nau. Asbahat kan domirnya hiya, mutafailan mudzakkar. Ya kan? Enggak bisa. Iya dong? Enggak bisa asbahat. Juga enggak bisa asbahti. Ya kan? Gitu. Asbahtu, ya kalau asbahta sebetulnya bisa. Tapi kan nanti perlu kata ganti orang kedua. Siapa dia? Itu orang kedua yang kita ajak bicara, ya kan gitu. Asbah tuh siapa, saya sendiri kan, gitu kan. Digampang kembalinya, siapa, saya sendiri, ya kan. Semua orang tahu, ya kan. Siapa yang ngomong ini loh, ya gitu. Yang ngomong asbah tuh mutafailan, nah, gitu. Ya. Gimana, Arif? Kamu mutafailan atau enggak? Apa mutafailan itu? Apa Ahmad mutafailan? Tuh, terus Jat Miko? Optimis ya. Hal asbahta mutafailan ya Jat Miko? Hah? 5 ada. Kenapa kamu mutafailan? Kenapa kamu optimis? Karena hatiku sudah hidup dan mendapatkan cahaya Al-Quran dengan terang benderang. Jalan nampak jelas. Kenapa gak optimis? Ya kan? Itu. Seharusnya nanti kamu demikian. Itu optimis. Jangan, kenapa optimis? Ini jelas menghasilkan ini. Kita menindaknya gampang. Ini dolimnya aman kan gitu. Makanya kamu cepet kaya, duit tindang oke kan gitu. Ternyata dolim aman-aman saja kan itu ya. Itu optimis yang kurang pas ya. Kalau kita apa optimisnya? Karena hatiku sudah hidup, bisa ikhlas, bisa punya khauf, bisa punya rojak yang benar, punya tawakal yang bagus, ya kan gitu. Dan dipandu oleh cahaya dari Allah, cahaya Al-Quran dan Hadis, sehingga jalan nampak terang. Kenapa nggak optimis? Ya kan? Optimis kita, kan itu kan harus optimis gitu. Kalau belum optimis berarti kamu belum padang hati ini.
Mula sik pesimis wae yo, cek peteng iki yo, cek samar. Kan gitu ya kan. Terangi hatimu dengan cahaya Al-Qur'an dan hadis. Gitu kan? Iya, jadi sehingga menjadi dengan Al-Qur'an dan sunnah asbahtu mutafailan. Ya kan itu kan? Asbahtu mutafailan. Jadi orang itu yang optimis, tapi dengan benar karena hidup dengan Al-Qur'an ya kan? Dengan cahaya Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, nanti wah. Asbahtu di sini taknya adalah namanya apa? Tak sebagai isim asbaha. Dia mabni ya kan? Mabni domir. Ya. Jadi itu kita harus tingkatkan iman. Kita tafaul, optimis. Bahasa selalu optimis. Orang tuh kalau nggak optimis bahaya. Kalau pesimis ya kan bisa hancur ya kan? Bisa hancur. Nah, gimana kalau pesimis gitu? Kamu jadi nggak melangkah ya kan? Si pesimis. Yang optimis gitu. Optimis dalam iman dan takwa. Ya, harus optimis. Isim mabni yang kedua, situ contohkan amsahadal maridu mustarihan. Mana syahidnya Pak Sri? Mana syahidnya? Syahidnya adalah hada. Ya kan? Hada itu syahid. Apa hada situ? Isim amsa, saudara kana berupa isman mabniyan. Jenis isma isyarah, ya kan? Gitu hada. Adapun al-maridu marfu. Rafa kenapa? Badal. Badal. Hadal maridu. Mustarihan mansubun khobar. Jadi amsa hadal maridu mustarihan. Jadi hadal maridu ini si sakit. Amsa di waktu sore menjadi mustarihan. Ya. Jadi mustarihan. Mustarihan apa istirahat? Tidak kerja menahan sakit. Ya kan? Gitu mana istirahat, tidak kerja menahan sakit. Karena sepanjang malam dan pagi kerja menahan sakit. Apa kerjanya? Menahan sakit. Itu kerja gak enak itu. Gak enak itu. Tapi harus dikerjakan. Ya kan? Gak boleh keluh kesah kan gitu kan juga kan. Gak boleh udah aduh wae. Kalau udah aduh ya harus dikerjakan memang gimana lagi ya memang sakit. Ya kan? Nah, ya. Terus amsa di waktu sore alhamdulillah hadal maridu mustarihan. Menjadi lega. Ya kan? Lega, sudah plong, enggak menahan lagi, enggak menahan rasa sakitnya. Alhamdulillah itu. Hadal amsa hadal maridu mustarihan. Itu ya Arif ya. Hanya kalau sakit usahakan waktu siang tidur. Tidur ya kan itu kan. Tidur nanti sore insya Allah sembuh. Ya kan? Sembuh nanti lega ya kan itu. Lega. Itu hada adalah isim kana dan saudaranya, isim amsa mabni. Ya kan? Mabni. Boleh kan? Boleh, bisa. Itu ya, Wah. Saya kira itu ya cukup ya. Yuk nomor 7 sekarang. Bismillah. Qala al-muallif sabi tu'tabaru af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i min akhawati kana
wa hadhil af'alu hiya kada, kariba, ausyaka, lil muqaribati, asa, hara, ikhlaulaqa, lirroja'i, syara'a, ansya'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, habba, lisyuru'i. Wa hadhil af'alu tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un mithlu kadatish syamsu tushriqu asyamsu ismu kada marfu'un bid-dhammati tushriqu jumlatun fi'liyatun khabaru kada wa yaqtarinu. Itu dulu cukup. Yang ketujuh, tu'tabaru dikategorikan fiil-fiil muqarabah yang dekat dan pengharapan dan permulaan di antara dari saudari-saudari kana, dan fiil-fiil ini adalah kada, kariba, ausyaka untuk kedekatan, asa, hara, ikhlaulaqa untuk pengharapan, syara'a, ansya'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, habba untuk permulaan. Dan fiil-fiil ini merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, dan khobarnya menjadi selalu jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mudhari'. Contoh, hampir, matahari hampir terbit. Asyamsu matahari, isim kada marfu dengan dhammah, tusyriku jumlah fi'liyah khobar kada. Ya. Itu pertama dihafalkan ya. Dihafalkan dulu pertama. Dihafalkan ada yang namanya af'alul muqarabah. Artinya dekat. Ausyaka, kariba, kada. Kada yakadu, yakadul barku. Ya kan itu kan? Yakadul barku. Kada yakadu kan gitu. Kariba, ausyaka, itu namanya lil muqarabah. Itu mesti dihafal dulu, itu dihafalkan. Ada lirroja untuk pengharapan, seperti asa, ya kan gitu. Asa, gitu. Khara, ikhlaulaqa, itu antum mesti hafalkan. Juga ada lisyuru, menunjukkan mulai, artinya mulai, ya kan itu kan. Artinya mulai apa misalkan syara'a. Jadi nanti syara' artinya mulai. Itu ansya'a, akhadha. Apa artinya akhadha? Mulai. Itu artinya mulai nanti gitu. Yaitu semua artinya mulai.
Jadi semua yang di dalam asyru artinya mulai, yang dalam arroja artinya semoga, yang lil muqarabah artinya dekat, hampir-hampir itu kan. Nah gitu. Maka yang penting nanti dicatat kapan syara'a artinya mulai, kapan akhadha artinya mulai, bukan mengambil. Nah gitu. Kapan ja'ala artinya mulai. Ya kan itu kan. Nah, ketika dia afalu syuru. Apa itu cirinya afalu syuru, afalul muqarabah, afalul roja dengan ketika fiil biasa? Ketika ja'ala artinya menjadikan, ketika akhadha artinya mengambil, ya kan gitu kan. Ketika ansya'a artinya insya, ya kan, menciptakan itu. Nah itu. Dengan ketika ini, ketika artinya afalu syuru, ketika dia roja atau muqarabah, apa cirinya yang harus diperhatikan? Apa ciri khasnya? Ya. Nanti ketika ini fiil ada isim dan khobar. Ada isim dan khobar. Kemudian khobarnya itu jumlah fi'liyah, fiilnya mudhari'. Apa ringkasnya? Ya ringkasnya ini fiil nanti diikuti fiil mudhari' yang sebagai khobarnya, gitu aja. Yang diikuti fiil mudhari' yang bersama fa'ilnya menjadi khobarnya. Ya toh? Nah gitu, ini demikian. Itu nanti seperti yakadul barku yakhtafu. Ya kan itu kan? Yakhtafu. Ini yakhtafu fi'il dan fa'il khobar dari kada yakadu. Gitu. Nah gitu. Nah kayak gitu itu ciri-cirinya itu. Ya, ciri-cirinya itu. Nah, gitu. Itu cirinya. Jadi itu kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya dia apa? Diikuti fiil mudhari' yang itu fiil mudhari' bersama fa'ilnya menjadi khobar dari fiil ini ya. Nah itu nanti dia berarti bagian dari af'alu syuru atau af'alur roja atau af'alu muqarabah gitu. Itu kata kuncinya itu. Itu dibaca berikutnya lagi. Ayo Arif. Bismillah. Ya. Wa yaqtarinu khabaru hadhil af'ali bi an ala an-nahwi allati wajiban ma'ahara wa akhlaulaku ikhlaulaqa hara wa akhlaulaqa wa ikhlaulaqa maknahuma huwa nafsu makna nafsu asa. Makna asa. Memang asa kharo ikhlaulaqa adalah sama-sama roja, ya kan? Hanya nafsu makna. Sama maknanya itu nafsu makna. Artinya apa? Semakna. Itu berarti nafsu itu semakna. Maknanya sama. Di khara ikhlaulaqa itu maknanya sama dengan asa. Artinya semoga. Hanya berbeda dalam hal huruf mudhari' yang menjadi khobarnya itu. Kalau khara ikhlaulaqa apa? Wajib. Annya wajib. Wajib. Kalau asa annya tidak wajib walaupun sering. Ya kan? Tidak wajib walaupun sering. Ya gitu.
Terus Mithlu hara au ikhlaulaqa at-talibu an yu'alija al-maridu al-mustaksiyatu wa kathiran ma'a. berarti tolibnya bagus itu. Tolibnya bagus. Astagfirullahaladzim. Atibu an yu'alija al-maridu al-mus al-amradu Lah tinggal gini aja, kenapa domah? Enak kan saya sebetulnya, guru itu emang enak kok, tinggal tanya. amridho Hah? ridho al-amridho. Iya. Rodo. Apa sih? Gimana ayo? Tak tunggu, kamu mana yang yakin? Jadi penting yakin. Kalau salah itu juga biar aku kemarin seperti itu salah. Ya kan? Gitu kalau kamu belum yakin nanti dibetulkan lupa lagi. Yakin dulu satu. Nanti kalaupun salah nanti itu yang saya yakin dulu salah. Ganti yang benar juga yakin lagi yang benar kan itu toh. Nah, itu enggak lupa, ayo. Nah, itu caranya gitu. Amrodo. Amrodo. Yakin. Yakin. Ya, yakin betul. Bagus betul itu. Alhamdulillah. Ya. Al-mustaksiyata wa kathiron. Diterjemahkan dulu. Contoh haro atau ikhlaulaqa atibu, dokter yang memperlakukan pasien Kalau dokter itu isim mustaq. Isim mustaq. Jadi kalau dokter itu isim mustaq. Kayak at-tabibu gitu. Isim mustaq, ya kan? Kalau madda yamudu ya madun gitu ya kan? Nah, kalau dia enggak ada alifnya kok cuman madun, maddan, maddin berarti masdar. Ya kan? Berarti masdar. tabib. Iya, tabib itu dokter. Kalau ini kan enggak ada, kan pendek sini. Berarti Pengobatan. Berarti obat. Obat apa? Obat apa? Ya, obat ini kan makrifat. Obat ini, nah gitu aja kan makrifat kan. Nah ya kan makrifat. Jadi atibu artinya obat ini, ngomong gitu ya kan, obat ini, nah gitu. Tentu kan saya menunjukkan makrifat toh. Mana obat ini loh, obat ini yang saya bawa ini gitu kan, obat ini. Nah, gitu. Jangan kau remehkan. Nah, obat ini, terus saya lanjut. Obat ini. Nah gitu artinya, terus. Untuk Semoga. Ya. Semoga obat ini. Semoga kan haro laulako kan? Semoga Obat ini. Ya obat ini semoga gitu no. Masa fiilnya dulu ya kan? Kan ya tentunya kan masa predikatnya dulu. Ya subjeknya dulu lah kalau terjemahannya ya toh. Ya kalau memang semoga obat ini itu arti letter-letternya. Tapi kita kan yang arif lah, yang bijaksana. Dia harus subjek dulu ya kan. Nah, jadi obat ini semoga kan gitu ya kan. Kita kan searif bijaksana menerjemahkannya gitu. Subjeknya dulu kan gitu ya kan. Yo. Obat ini semoga
Yu'alij ay yu'alija. Memperlakukan. Alaja yu'aliju mengobati. Mengobati. Mengobati, menyembuhkan. Mengobati. Menyembuhkan. Ya mengobati gitu lah, mengobati, menyembuhkan ya sama lah, mengobati menyembuhkan lah itu kan. Orang-orang sakit. Ya bukan. Bukan orang-orang sakit. Bukan. Kalau orang-orang sakit itu marid. Kalau orang-orang sakit mardo. Kalau ini amrod. Jamak mufradnya marod. Marod kayak walad. Walad aulad. Marod amrod. Sama kan? Gitu ya kan? Kayak waladun aulad. Marod amrod. Berarti apa amrod itu? Penyakit-penyakit. Gitu kan? Ya. Penyakit-penyakit. Nah gitu. Jadi obat ini semoga menyembuhkan penyakit-penyakit mustaksiyah. PR nanti setelah Isya berarti. Ya nanti ya setelah Isya ya. Nanti setelah Isya nanti ya. PR setelah Isya nanti. Ya gitu. Kalau pengen pinter itu nggak ditunjukkan. Kalau ditunjukkan itu nggak bisa pinter. Harus latihan mencari sendiri. Nanti kalau udah latihan dari sendiri nanti lama-lama cepat pinter. Itu dulu juga yang saya ingat itu, aku dibilangin gitu. Ya kita maunya diberitahu terus, tapi nggak boleh ternyata. Kamu udah sendiri katanya gitu. Ya wis lah.